Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'du hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang muliakan sholati para bapak ibu jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur yang panjang, sehat wal afiat dan kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa daripada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salih-salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tua dunia akhiratnya, dan mudah pula kapanpun sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dan mencapai husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafun salihun ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa hadratil khalil anbiya wal mursalin wal syuhada was salihin والصحابة والتابعين لهم إلى عام وسلم ومخلصين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى حضن الملائكة المقربين وكرم الحضرات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa da'alina bi barakatihi fid darain amin. Wa qira'at as-surati ba'da al-fatihati li imamin wa munfaridin fi rak'at as-subhi wa awwalatay ghairiha.
wa takunu qira'atu surati ba'da al-fatihati falau qaddama as-surata 'alaiha lam tuhsab wa takbiratu 'inda al-khafdi ay lirruku'i wa raf'i ay raf'u as-sulbi min ar-ruku'. Sunnah-sunnah hayat daripada sholat berikutnya yakni wa qira'atul fatihati wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surah setelah bacaan al-fatihah. Ya. Bagi orang-orang yang sholatnya sendiri di imamin munfaridin, bagi imam ataupun orang yang sholatnya sendirian, setelah baca fatihah disunnahkan untuk membaca surah. Imam atau orang yang sholat sendirian fi rak'atai subhi, pada 2 rakaat sholat subuh. Ya. Sholat subuh rakaat pertama, rakaat kedua setelah al-fatihah, sunnah hukumnya, sunnah hayat untuk membaca surah. Wa awwalatai ghairiha, atau dan juga 2 rakaat pertama selain subuh, ya. Salat-salat yang lainnya di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, baik itu rakaat yang jahr maupun yang dibaca sir, salat yang dibaca keras rakaat pertama keduanya atau yang dibaca pelan, ya, itu disunnahkan untuk membaca surah setelah al-fatihah. Ya. Salat zuhur, asar, ya, rakaat yang pertama sunnah membaca fatihah, sunnah membaca surah setelah al-fatihah. Begitu pula asar, ya, rakaat pertama kedua setelah fatihah sunnah lagi baca surah. Salat maghrib, salat isya, rakaat pertama kedua setelah fatihah juga sunnah membaca surah, ya. Surah-surah yang pendek, surah-surah di Al-Quran, atau juga boleh ayat-ayat yang lainnya. Ya, ini. Wa takunu qira'atu surati, ya. Adapun posisi daripada membaca surah setelah Fatihah itu setelah membaca Fatihah. Nah, falau qaddama as-surata 'alaiha lam tusab. Jika seorang yang sholat itu sebelum membaca Fatihah mendahulukan membaca surah, maka tidak sah bacaannya, tidak dihitung sunnahan, ya. Jadi Fatihah terlebih dahulu, kemudian membaca surah, ya. Jadi tidak boleh, tidak sah, mendapatkan kesunahan kalau sebelum Fatihah seseorang yang sholat itu membaca surah. Kemudian sunnah yang berikutnya wa takbiratu 'inda ar-rukdi, membaca takbir ketika, ya, membaca takbir indal khafdi ketika turun, lil ruku'i ketika hendak ruku. Ketika mau ruku kita membaca takbir Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah, ya. Ketika turun, ya, mau ruku membaca takbir, itu hukumnya sunnah, ya. Sambil mengangkat kedua tangan, kemarin sunnah hayatnya, ya. Jadi ketika mau ruku Allahu Akbar, sunnah baca takbir, sunnah pula mengangkat kedua tangan, ya. Ini warrafu ay raf'us salbi minar ruku, sunnah lagi membaca takbir, ya. Apa namanya itu sunnah hayah lagi, warrafu dan bangun atau mengangkat ay raf'us salbi, mengangkat punggung minar ruku, daripada ruku, bangun dari ruku, ini juga sunnah. Wa qulu sami Allahu liman hamidah, ketika bangun ruku mau iktidal sunnah membaca sami Allahu liman hamidah, ya. Ini sunnah membaca
sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Jadi ketika kepala kita menghadap sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku juga sunnah mengangkat kedua tangan. Nah, selain bacaan sami Allahu liman hamidah, sambil kedua tangan kita diangkat. Ya, ini. Walau qala, dan andai kata orang yang bangun dari ruku tadi itu mengucapkan man hamidallahu sami'alahu, kafa, maka cukup, tidak boleh. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau ada orang yang ketika bangun dari ruku mengucapkan man hamidallahu sami'alahu, kafa, maka boleh, artinya itu sudah mewakili, cukup, juga sudah mendapatkan kesunahan. Man hamidallahu sami'alahu, ya, boleh, ya, dan dapat kesunahan. Ya, ini. Wa makna sami Allahu liman hamidah, adapun arti daripada sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu minhu hamidah. Ya. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, orang yang memujinya, ya, dari orang yang memujinya. Jadi artinya sami Allahu liman hamidah itu taqabbalallahu minhu hamidahu, semoga Allah menerima, ya, dari orang yang memujinya. Wajazahu alaihi, dan semoga Allah memberikan balasan atas orang-orang yang memuji kepada Allah. Ya, ini maknanya sami Allahu liman hamidah. Selain diterima pujian orang tersebut kepada Allah, sanjungan orang tersebut kepada Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada setiap orang yang memuji kepadanya. Ya. Baik orang yang memuji ketika sholat ini ataupun di luar sholat, setiap orang yang mengucapkan, yang menyatakan puji-pujian kepada Allah, memuji kepada Allah, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi balasan pahala, diberi balasan kebaikan-kebaikan, ya, diberi balasan maghfirah, ataupun juga diberi balasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulul musalli, dan ucapan orang yang salat, Rabbana lakal hamd, ya, idzan tasawwa qa'iman, tatkala ia sudah berdiri tegak, ya, ini, ya, Rabbana lakal hamd, itu juga hukumnya sunnah, ya. Ketika orang itu sudah berdiri tegak, sami Allahu liman hamidah, lalu Rabbana lakal hamd boleh, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'du, juga boleh, ya. Jadi ketika berdiri tegak kita, ya, itu membaca doa, itu juga hukumnya sunnah, ya. Boleh Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, ya. Rabbana, wa Tuhanku, Tuhan kami, laka, bagimu, alhamdu, sebuah pujian, semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana lakal hamd, ya. Jadi semua pujian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'du, diteruskan boleh, sama-sama mendapatkan sunnah. Jadi ketika berdiri tegak jangan diam aja, membaca doa ini, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'du, itu punya sunnah. Wa tasbihu fir ruku'i, membaca tasbih ketika ruku'. Nah, sunnah baca tasbih ketika kita ruku', Allahu akbar, ya. Kemudian kita membaca tasbih, ya, membaca tasbih. Wa adnal kamar, ya,
fit tasbih subhana rabbiyal azimi salasan, ya. Yang paling rendah-rendahnya sempurna, paling sedikit-dikitnya membaca tasbih subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi sebanyak 3 kali, paling ringkas-ringkasnya, dan itu sudah sempurna kalau orang itu membaca tasbih subhana rabbiyal azimi ketika ia rukuk, ya, sebanyak 3 kali. Itu punya sunnah dan itu sudah sempurna tasbihnya orang tersebut, ya. Ketika rukuk baca tasbih, insya Allah kalau semuanya dibaca dengan tartil, dibaca dengan sedang, maka sholat kita itu sudah pasti tumakninah, pasti sudah rukun, tumakninahnya sudah kena, sudah dapat. Kalau kita baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, nah, sudah tumakninah, kita tenang rukuk kita, ya. Ini sudah tidak buru-buru, ya. Kalau sholat sendiri boleh ditambah sampai 5, 7, ya, 9 atau 11 boleh. Ketika rukuk tasbihnya ditambah lagi, ya. Begitu juga nanti ketika sujud tasbihnya ditambah lagi, ya, 5, 7, 9, 11 boleh, tidak apa-apa kalau sholatnya sendiri, ya. Wa tasbihu, dan membaca tasbih di sujud ketika sujud. Nah, di dalam sujud, ya, kalau sujudnya itu rukun, bacaan tasbihnya itu hukumnya sunnah. Wa adnal kamali fi, adapun lebih rendah-rendahnya sempurna di dalam sujud membaca tasbih subhana rabbiyal a'la talasan sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini lebih rendah-rendahnya sempurnanya bacaan tasbih ketika sujud, ya, sebanyak 3 kali. Wa akmal, wal akmalu, adapun yang lebih utama fit tasbih ruku' wa sujud, di dalam tasbihnya ruku' dan sujud, masyhurun, itu sudah masyhur seperti yang sudah biasanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ada wa bihamdihnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, ketika sujud, ya, itu lebih sempurnanya. Boleh juga bacaan yang lainnya subuhun qudusur rabb, ya, wa rabbul malaikati wa subuhun qudusur rabbul malaikati wa ruh, ya. Jadi ketika ruku subuhun qudusur rabbul malaikati wa ruh boleh, ya. Tasbih itu juga boleh, tapi yang paling masyhur subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika ruku. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini bacaan-bacaan tasbih dibaca 3 kali. Yang sedang sekali boleh, tidak apa-apa, ya. Tapi yang paling rendah-rendahnya sempurna dibaca sebanyak 3 kali. Dan subhana rabbiyal azim paling rendah sempurna dibaca sekali boleh, ya. Dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali boleh, semakin bagus ketika sholat sendiri. Kalau yang ketika sholat sendiri, ketika sujud, lama sujudnya, ya. Banyak sujud doa ketika sujud, karena yang paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya itu ketika ia sujud, ya. Banyak doa ketika terlebih sujud yang terakhir, ya, banyak doa, ya, banyak doa, ya. Wa wad'ul yadaini, sunnah hay'ah yang berikutnya, wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhidaini, di atas kedua paha, fil julusi, ketika
ketika duduk. Nah, di dalam duduk, ketika kita duduk, kedua tangan ini kita letakkan di atas paha kita. Jangan di gini enggak, ya, tapi ditaruh di atas paha sebagaimana sudah biasanya kita sholat. Ya, itu hukumnya juga sunnah. Kedua tangan kita, ya, kita letakkan di atas kedua paha kita. Fil julusi ketika duduk, lit tasyahudil awali wal akhiri ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ya, ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya, kedua tangan kita letakkan di atas kedua paha kita. Yabsutu al-yadu al-yusra, ya, dibuka, dibeber, ya, tangan yang bagian kiri. Nah, ya, bagian kiri ditelentangkan, ya, ditelentangkan, ya, bagian yang kiri. Bihaitsu tusamitu ru'usu asabiha, ya, sekiranya menjadi rata pucuk-pucuk jari-jari kita, pucuk-pucuk ya, ujung jari-jari kita itu rata ar-rukbata dengan apa namanya ini lutut, ya. Jadi yang kiri ini dibuka, ya. Jari-jari tangan kita yang kiri ini dibuka, tidak dikepalkan, tidak digenggamkan, ya. Jari-jarinya dibeber, dibuka, kemudian sekiranya kita letakkan di atas paha yang kiri tadi itu, jari-jari kita ini ujungnya itu rata dengan lutut kita, rata dengan lutut, ya, majunya itu rata sama lutut, tidak juga pegang lutut begini, tidak, tetapi rata dengan lutut, ya, jari-jari kita yang kiri rata dengan lutut, ya. Wayabidu dan digenggam, dikumpulkan al-yadul yumna, tangan yang bagian kanan, ya. Maksudnya jari-jari ai asabiha, maksudnya jari-jari tangan yang muka, karena ilal musabbihata, kecuali jari telunjuk yang kanan dikepalkan, digenggamkan, ya, digenggamkan, kecuali jari telunjuk ini yang bagian kanan. Nal yumna fala yabiduha, maka tidak dikumpulkan, tidak dikepalkan jari telunjuknya seperti yang sebelumnya, ya. Jari tengah sama ibu jari ini membentuk lingkaran, jari tengah sama ibu jari membentuk lingkaran, kemudian jari manis sama jari kelingking ini dirapatkan, ya, dirapatkan. Jari telunjuknya, ya, tidak ikut rapatkan, ya. Nah, nanti ketika tasyahud, ya, itu diangkat jari-jari telunjuknya, ya, dan tidak tegak atau lurus, tidak, tapi agak bengkok seperti huruf alif, ya, sehingga nanti jari-jari ini membentuk angka 53, ya, ini yang kosong, ini 3, ini 1, ya, 2, 3, ya, itu, ya, ini, ya. Jadi jari-jari telunjuknya tidak ikut digenggamkan, enggak, ya, fa innahu, karena sesungguhnya musalli yushiru itu akan berisyarah biha, dengan jari telunjuk tadi, rafi'an laha ala qaumi mutasyahida. Jadi seorang yang sholat ini tadi, kenapa jari-jari telunjuknya itu tidak ikut digenggamkan, ya, karena nanti dia isyarah, memberikan isyarah dengan jari telunjuknya itu ketika dia membaca tasyahud, ya, diangkat jari telunjuknya, ditelunjukkan, diangkat. Wa dzalika inda qaulihi illallah, ya, jadi mengangkat jari telunjuk ini, ya, diangkat, ditelunjukkan ketika seorang yang sholat tadi dalam tasyahudnya membaca illallah, pada hamzahnya lafaz illah, yaitu dibuka,
dibuka, ya tidak lurus enggak, tapi membentuk agak bengkong seperti huruf alif, seperti huruf alif. Ya, jadi ketika illallah dibuka. Ada juga yang mulai dari tasyahud, ada juga mulai dari at-tahiyyatul sudah dibuka juga ada. Ya enggak apa, itu cuma khilaf aja. Ya. Nah, isyarah dengan jari telunjuk kemarin hukumnya sunnah. Kemudian mengarahkan pandangan kita ke ke jari telunjuk yang kita buka itu tadi, itu juga hukumnya sunnah. Hukumnya juga sunnah. Ya. Wala yuharrikuha, di sini diterangkan wala yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakkan. Tidak digerak-gerakkan begini atau begini. Enggak, kalau di kitab ini ya tidak digerak-gerakkan. Wala yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakkan atau tanpa digerak-gerakkan. Fa inna harakaha kuriha, karena sebenarnya menggerak-gerakkan jari telunjuk kuriha itu dimakruhkan. Kalau di sini terangkan makruh. Ya. Tapi ada juga yang menganjurkan digerak-gerakkan, ada. Ya. Wala tabtulu salatuhu fil asahi, dan tidaklah batal salatnya menurut kaul yang paling sahih. Seumpamanya ada yang gerak-gerakkan ini. Atau diputar-putar atau gimana, pokoknya digerak-gerakkan, maka menurut kaul yang ashar itu tidak sampai membatalkan sholat, ya. Tapi dimakruhkan untuk menggerak-gerakkan, ya. Karena ini termasuk atrof itu biar gerak berkali-kali dihitung cuma satu, ya, sebenarnya dihitung cuma satu, ya. Wal iftirasu, kemudian sunnah hay'ah berikutnya wal iftirasu, dan duduk iftiras fi jami' jalasati, di semua duduk, ya. Ini sunnah yang berikutnya, sunnah hay'ah duduk iftiras di semua duduk. Al-waqi'atu fis sholati, yang terjadi di dalam salat, kajulusil istirahati, seperti duduk istirahat. Duduk istirahat itu berarti duduk setelah sujud, istirahat sebentar baru naik, ya, di rakaat pertama dan rakaat ketiga, ya. Setelah sujud itu tidak langsung berdiri di rakaat yang kedua atau berdiri di rakaat yang keempat, ya, tetapi duduk istirahat terlebih dahulu, ya. Duduk sebentar kemudian baru naik, ya, tidak langsung duduk. Nah, itu pun sunnah hukumnya, ya. Jadi duduk istirahat itu hukumnya sunnah, dan cara duduknya duduk iftiras. Wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud, itu juga caranya duduk iftiras, hukumnya sunnah, ya. Jadi duduk iftiras ketika duduk di antara dua sujud itu hukumnya sunnah, ya. Duduk di antara sujud itu hukumnya sunnah dengan duduk secara iftiras, ya. Duduk iftirasnya itu sunnah, ya. Wal julusut tasyahudul awwali, dan juga duduk di tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama duduk dengan cara iftiras, itu hukumnya sunnah. Jadi duduk iftiras ini satu, duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud awal, ya. Ada lagi yang sunnah duduk iftiras itu kalau makmum masbuk, ya, ketika imam sudah rakaat terakhir, tasyahud akhir, karena dia masbuk entah itu satu rakaat atau lebih, maka duduknya duduk iftiras, ya. Duduk iftiras. Ada lagi orang yang kalau meninggalkan sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad, ya. Kemudian nanti bermaksud untuk melakukan sujud sahwi, maka walaupun jadi tasyahud akhir
karena dia nanti melakukan sujud sahwi, maka dia disunahkan pula walaupun tasahud akhir duduknya duduk iftiros, tidak duduk tawarruk. Ya. Jadi ketika makmum masbuk atau orang yang tadi itu semuanya kok meninggalkan salah satu sunnah ab'ad dan nanti ia akan melakukan sujud sahwi, maka di tasahud akhirnya tadi itu dia duduknya duduk iftiros, tidak duduk tawar. Jadi tetap disunahkan duduk iftiros, tidak duduk tawar. Nah, ini. Wal iftiras wa adapun iftiras maksudnya pengertian dari iftiras ayat lisa asy-syakhsu, ya, hendaknya seorang yang salat tadi duduk ala ka'bil yusra, di atas mata kaki yang bagian kiri, pantatnya didudukkan ditaruh di mata kaki yang bagian kiri, ya, jadilan lihat, ya, yang mana ia menjadikan punggung daripada kaki kiri ini bil ardi, di bumi. Artinya punggung kaki berarti yang bagian sini, ya, yang seperti biasanya itu, ya, itu ditempelkan di bumi, ditempelkan di tempatnya sholat. Jadikan, ya, jadi duduk di telapak kaki yang bagian dalam, ya, di mata kaki sampai ke mata kakinya. Kemudian seorang yang sholat tadi itu punggung kaki yang bagian luar ini namanya punggung kaki semuanya, ya, kaki punggungnya ini, ya, itu ditempelkan di bumi, menempel dengan lil arti pada bumi, wa yunsabu qadamahu, dan ditegakkan, ya, lututnya al-yumna yang kanan, wa yadau bil ardi, dan ditaruh di apa namanya itu pahanya ini, ya, apa namanya ini, wa yadau, dan ditaruh bil ardi di bumi, telapak kaki yang kanan itu diberdirikan dan ditaruh di bumi, atrafa asabi'aha, ya, ujung daripada jari-jari kaki kanannya li jihadil kiblati, untuk menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi telapak kaki yang kanan itu berdiri, kemudian ujung jari kaki yang kanan itu ditaruh di bumi dengan menghadap ke arah kiblat, ya. Ini duduk iftiros, ya. Ini bagi yang mampu seperti ini sempurnanya iftiros, ya. Jadi kaki yang kanan, telapak kakinya diberdirikan, kemudian ujung jari-jari yang kanan ini ditaruh di bumi begini, ya, dan menghadap posisinya ke arah kiblat, ya, berdiri tegak, ya, menghadap ke arah kiblat. Ini, ya, punggung kaki yang kanan menghadap ke arah kiblat. Itu duduk iftiros, ya. Ini wat tawarruku, dan duduk tawarruk fil jalsatil akhirati, di dalam duduk yang terakhir, ya, min jalasatis sholati, daripada duduk-duduk ketika sholat, ya. Ini, ya. Wahiyya julusut tasyahudil akhiri, yakni duduk ketika tasyahud akhir, ya, duduk ketika tasyahud akhir, ya, bagi yang tidak masbuk tadi atau bagi orang yang tidak setelah tasyahud selesai tidak melakukan sujud sahwi, maka duduk tasyahud akhir caranya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu sama seperti iftiras, cuma bedanya kaki kiri, telapak kaki kiri ini dimasukkan di kaki, ya, yang kanan, ya. Itu aja bedanya. Dan pantat kita tidak duduk di telapak kaki kiri, tapi duduk langsung menyentuh di bumi. Itu duduk tawarruk, ya. Ada yang ditanyakan. Kemudian yang terakhir, apa namanya,
sunnahnya adalah at-taslimatu tsaniyatu, membaca salam yang kedua. Ini sunnah hayat, membaca salam yang kedua itu hukumnya sunnah hayat ya. Ini sunnah hayat yang jumlahnya ada 17. Yang pertama, setelah Fatihah sunnah membaca surah. Bagaimana kalau surah yang dibaca itu adalah surah-surah yang di tengah, atau membaca surah tetapi tidak sampai selesai, apakah itu tetap mendapatkan kesunahan membaca surah ya? Tetap mendapatkan kesunahan ya. Jadi kalau dalam kitab yang lain yang bisa diterangkan ya, membaca surah atau ayat daripada Al-Quran, artinya di situ selain daripada surah Al-Fatihah. Jadi boleh tetap mendapat sunnah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, tetap mendapatkan kesunahan ya. Jadi baca 3 ayat ya, atau beberapa ayat yang ada di tengah-tengah surah atau di awal surah tapi tidak sampai selesai, tetap mendapatkan kesunahan. Kemudian yang kedua tadi ya, di masjid-masjid yang besar biasanya setelah imam itu sami Allahu liman hamidah, ada juga yang nyaring Rabbana walakal hamd. Itu apakah makmum wajib membaca sami Allahu liman hamidah atau langsung berdiri? Tidak wajib membaca sami Allahu liman hamidah, karena itu tadi membaca sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah, bukan yang wajib ya. Ada yang membaca tadi itu disebut mubaligh ya, menyampaikan lagi, siapa tahu ya karena jauh ya, makmum yang di belakang tidak dengar, sehingga perlu ada yang menyampaikan lagi, yang menyambung ya takbirnya, atau ketika bangun dari rukuk kita takbir Rabbana walakal hamd ya. Ketika salah satu makmum yang sudah ditugasi membaca itu, makmum yang lainnya gimana? Biasa, artinya sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana lakal hamd, itu juga sunnah tadi, atau Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi, seterusnya juga sunnah. Tasubbuhum qudusun, seterusnya itu juga sunnah. Tasbih mohon maaf, subuh qudusun seperti ketika rukuk ya. Jadi Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal musammin wa muslimin syai'an, seterusnya itu juga hukumnya sunnah, tidak wajib jadi tidak apa-apa, bukan wajib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan mu'amin baika fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa syarri nasmi wa shifa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aqrina bil jamilna bil 'afiyah. Allahumma hadhihi dar ma fiha ibadullah amiraha ya wajib sunnah sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi fawqa'na min madina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati min al-fitan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la shaykh wa rabbi wa inna fi al-barakati al-qasam tabu'an litamma bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaina bi jahrin qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat mu'minat bil amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu iyyakum wa a'lamukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.